Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat untuk belajar, nikmat untuk merasakan taman surga di dunia ini. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri dengan senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan kembali meneruskan kajian kita, pembahasan kita dalam pembacaan kitab Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala. Kitab ini berisi tentang akhlak, akhlak seorang muslim yang patut untuk dipelajari, yang mana ketika seseorang mempelajari kitab ini, ketika seseorang mempraktekkan apa yang ada atau apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini, maka bisa dikatakan akalnya telah baik. Akalnya baik. Sebaliknya, jikalau seseorang bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam kitab ini, seseorang jauh dari apa yang disebutkan dalam kitab ini, maka perlu diingat, perlu diperhatikan bahwasannya akalnya sedang bermasalah. Akalnya sedang bermasalah. Jazakallahu khairan. Akalnya sedang bermasalah apabila dia tidak mempraktekkan atau dia jauh dari aplikasi atau amalan yang disebutkan dalam kitab ini. Oleh karenanya kita dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita, maksimalkan kemampuan kita untuk apa? Untuk bisa memahami apa yang beliau sebutkan dan mengamalkan apa yang beliau sebutkan juga dalam kitab ini. Pada pertemuan yang lalu mungkin para santri tidak hadir sebagiannya atau kebanyakannya karena sedang libur. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas satu pokok cabang dari akal, yaitu menjaga lisan dan banyak diam.
Ya, banyak diam. Sebagai seseorang yang berakal, ya, ciri orang yang berakal adalah dia itu banyak diam dan sedikit berbicara. Itu ciri orang berakal. Ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang banyak bicaranya ke sana kemari, ya, apapun yang dia bicarakan, apapun yang didengar dia sampaikan, mau itu bermanfaat mau tidak, berarti apa? Akalnya kurang. Ya. Jikalau seseorang banyak bicara, segala yang dia tahu dibicarakan, disampaikan ke orang lain, mau itu perkara yang baik, mau itu perkara yang jelek, berarti menunjukkan akalnya kurang. Ya. Di antara bukti bahwasannya kita harus banyak mendengar daripada berbicara, buktinya apa? Allah menjadikan dua telinga, ya kan? Dan menjadikan satu mulut. Artinya apa? Kita harus banyak mendengar daripada berbicara. Ya. Terus, kenapa kita harus banyak diam? Ya. Harus banyak diam. Sekarang lisan kita, ya, ada berapa penjaga? Ada dua lapisan penjaga dari lisan kita. Pertama, bibir. Ya. Kedua, gigi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya lisan ini jangan selalu keluar, dipenjara terus, tahan terus. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, atau hendaknya dia berkata perkataan yang baik atau diam. Jadi, ciri orang yang berakal adalah apa yang disampaikan itu adalah perkataan yang baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, hendaknya apa? Diam. Ya, diam. Nah, hal ini harus dibiasakan dari kecil. Membiasakan untuk banyak diam dan banyak mendengar. Ya, ini harus dibiasakan dari kecil. Ya. Sebagaimana nanti akan disampaikan oleh Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala dalam hal ini. Baik, itu yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala. Pembahasan berikutnya masih berkaitan tentang lisan. Masih ada hubungannya dengan lisan. Apa itu? Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah taala dalam fi kitabihi Iradatul Uqala wa Nuzatul Fudala, dzikrul hatti ala luzumi sidqi wa mujanabatil kadzbi. Penyebutan tentang hasungan untuk senantiasa jujur. Penyebutan tentang hasungan untuk senantiasa jujur dan meninggalkan kedustaan. Dan ulang, pembahasan kita kali ini apa? Hasungan untuk senantiasa jujur dan meninggalkan kedustaan. Ya. Jujur ini letaknya di mana? Di tangan, di mata, telinga, atau di mulut? Atau di lisan? Di mana? Di lisan tentunya. Ya, di lisan. Maka ini pembahasannya masih ada terkait dengan yang sebelumnya. Artinya jangan banyak bicara. Kalau mau bicara, berkatalah kata-kata yang jujur. Ya. Kemudian di sini Imam Al-Busti rahimahullah taala menyampaikan satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Abdullah bin Mas'ud. Apa yang adik-adik ketahui tentang Abdullah bin Mas'ud? Ada yang tahu tentang Abdullah bin Mas'ud? Pernah baca enggak profilnya? Pernah baca kisahnya? Pernah baca sirahnya? Satu, sahabat Rasulullah. Dua, ayo, Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Jangan sampai santri ditanya sahabat diam, tanya pemain bola langsung jawab. Wah, bahaya.
Ya, tanya pemain bola langsung jawab, tahu negaranya di mana, tahu nomor punggungnya berapa. Tapi kalau misalkan ditanya sahabat, diam tanpa kata-kata. Ya. Yang harus seperti itu. Santri harus lebih mengetahui sahabat daripada orang-orang terkenal pada zaman sekarang. Abdullah bin Mas'ud pertama, seorang sahabat. Kedua, tadi katanya apa? Bukankah ciri seorang muslim harus banyak diam? Jadi nggak ngejawab. Jadi saya diam saja. Enggak, ya, ada waktunya untuk berbicara, apalagi dalam hal seperti ini. Taib. Kedua apa? Mana suaranya santri? Taib. Harus ada pengenalan sahabat ya, untuk lebih mencintai para sahabat. Kedua, Abdullah bin Mas'ud termasuk muhajirin. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau ini adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Ya, orang ke-6 yang masuk Islam. Ya. Ada yang mengatakan versinya yang pertama itu Khadijah, kedua itu Waraqah bin Nawfal, ada yang mengatakan Waraqah bin Nawfal, ketiga Abu Bakar As-Siddiq, keempat Ali bin Abi Thalib, kelima Zaid bin Harithah, keenam Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan ulama seperti itu. Intinya Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama awal-awal masuk Islam. Taib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, seseorang yang akhlaknya itu sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk terjemahan Al-Quran. Ya, termasuk orang sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Ya. Ada yang mengatakan pernah dengar bacaan wadduha walail idza saja. Pernah dengar enggak? Nah, itu dari suku Hudzail. Bacaan-bacaan seperti itu atau imalah-imalah itu, ya, itu berasal dari suku Hudzail. Suku Hudzail ini sukunya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzaili. Ya, suku Hudzail. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat ini bersumber kepada Abdullah bin Mas'ud. Taib. Kemudian beliau antara sahabat yang ya badannya kecil tapi imannya besar sekali. Ya, suatu saat Abdullah bin Mas'ud pernah naik pohon. Pernah tahu kisahnya? Naik pohon kemudian tersingkap betisnya. Ya, karena beliau kecil, akhirnya betisnya itu tersingkap dan betisnya kecil. Ditertawakan oleh para sahabat. Ya, tersenyum para sahabat, mungkin bukan ketawa tapi tersenyum melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Rasulullah SAW, jangan kalian tertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, karena betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud di hari kiamat nanti. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud juga ada seseorang yang memenggal kepala Abu Jahal. Ya, yang membunuhnya, yang adapun yang menusuk adalah Mu'ad dan Mu'awwid. Kemudian yang memenggal kepalanya adalah memenggal Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, baca ya santri ya. Banyak kenal sahabat, tak kenal maka tak sayang. Antum bagaimana mau menyayangi, mau dekat dengan para sahabat kalau tidak baca tentang kisah para sahabat. Ya. Abdullah bin Mas'ud juga seorang sahabat yang banyak menekan hadis, tapi hadisnya kurang dari 1000, kurang lebih 880 hadis. Oleh karenanya beliau tidak termasuk 7 sahabat yang banyak menekan hadis. Beliau sahabat ke-6 sahabat yang ke-8 yang banyak menekan hadis. Baik. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdzibu hatta yaktuba indallahi kadzaban. Berkata atau bersabda Rasulullah SAW, wajib bagi kalian untuk berbuat jujur. Wajib bagi kalian untuk jujur. Mengapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dikarenakan kejujuran itu akan mengantarkan seseorang, akan membuat seseorang melakukan kebaikan. Ya. Wa innal birra yahdi
ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktuba 'indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang dia benar-benar jujur, ya, berbuat kejujuran sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq, sebagai seorang yang siddiq. Taib. Dalam potongan hadis ini, di sini ada tips bagi kita agar kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa tipsnya? Apa tipsnya? Berbuat kejujuran. Ya, jujur. Nah, karena apa? Karena kejujuran ini akan membuahkan yang namanya kebaikan. Kejujuran ini akan membuat seseorang, ya, menuju kebaikan. Taib. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, inna min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Inna min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya pahala dari kebaikan, ganjaran dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Kebaikan setelahnya. Jadi, ketika seseorang berbuat jujur, ya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dirinya untuk apa? Melakukan amal-amal yang baik. Ya. Buah dari kejujuran adalah apa? Ketika adalah seseorang itu Allah berikan taufik untuk melakukan amalan kebaikan. Dan ketika seseorang sudah melakukan amalan kebaikan, ya maka apa? Buahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita ingin masuk surga, apa yang harus kita pertama lakukan? Buat jujur. Apa? Berkata jujur. Berkata jujur. Ya. Kemudian seseorang apabila terbiasa untuk mengatakan kejujuran, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq. Dan ingat, siddiq itu adalah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di bawah nabi. Ya, di bawah nabi. Nah, seseorang kalau misalkan senantiasa jujur, maka dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq. Dan siddiq di bawah nabi. Ya. Artinya tingkatan atau kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, wa iyyakumal kadhib. Berhati-hatilah kalian dari yang namanya kedustaan. Dikarenakan kedustaan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam fujur, perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Ya. Begitu juga kejelekan. Ya. Balasan dari kejelekan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukuman dari kejelekan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau seseorang ini dia akan terseret dengan kejelekan demi kejelekan. Nah, di antara hukuman dari kejelekan adalah dia akan melaksanakan atau dia akan tertimpa dengan musibah. Ya, musibahnya apa? Musibahnya adalah dia bisa melakukan perbuatan yang lebih parah daripada kejelekan sebelumnya. Nah, jadi ketika dia berbuat kedustaan, maka ya secara tidak langsung dia pun telah menyeret kepada perbuatan yang lebih besar daripada itu. Sekarang antum mungkin pernah merasakan seseorang yang dia sering berkata dusta, ya, sering bohong. Akhirnya apa? Ketika dia berkata bohong, maka dia akan pada kesempatan berikutnya dia akan berusaha lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Ya. Terus seperti itu. Ketika bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dia akan berusaha lagi untuk menutupi dua kebohongan yang sebelumnya. Terus semakin bertambah, semakin bertumpuk kedustaan-kedustaannya. Nah, dan ketika dia berdosa atau dia menutupi kebohongan tersebut, dia akan melakukan berbagai macam cara agar apa? Agar kebohongannya tidak terbongkar. Agar kebohongannya tidak terbongkar. Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan jahat, ya, atau perbuatan kejelekan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Jadi, ya, di antara sebab seseorang masuk neraka adalah ketika dia berdusta. Awal pertama kali sebab seseorang dijatuhkan ke dalam neraka adalah apa?
Karena dia berdusta. Karena dia berdusta. Ya. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yaktuba 'indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seseorang dia benar-benar berdusta sampai dia itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang kadzab. Kadzab artinya sering berdusta. Sering berdusta. Ya, waliyadzubillah apabila Allah menilai dia sebagai seorang pendusta. Nah, kita saja kalau misalkan dinilai oleh guru kita saja kalau misalkan dinilai oleh orang yang kita hormati, ya, kemudian waliyadzubillah, ya, dinilai jelek oleh orang yang kita hormati, kita akan malu sekali. Ya, kita akan malu terhadap orang tersebut. Apalagi ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan kita dinilai sebagai seorang yang pendusta. Waliyadzubillah. Ya. Berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, "Innallaha jalla wa ala faddala lisana ala sa'iril jawarih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan lisan di atas anggota tubuh yang lain. Wa rafa'a darajatahu, dan mengangkat derajatnya. Lihat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan lisan di atas anggota tubuh yang lain dan mengangkat derajat lisan di atas anggota tubuh yang lain. Wa abana fadilatahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa keutamaannya. Bi an antaqahu min baini sa'ir jawarih bi tauhidihi. Apa keutamaan lisan? Lisan itu Allah pilih dari anggota tubuh yang lain untuk apa? Untuk mengatakan kalimat tauhid. Ya. Sekarang ya, untuk pernah dengar mungkin al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, atau al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sungguhnya iman itu memiliki 63 atau 73 atau 70 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Fa'alaha, yang paling tingginya apa? Fa'alaha apa? La ilaha illallah. Ya. Paling tingginya adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling renahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dari jalan. Wal hayau syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan bagian dari iman. Di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tingkatan iman yang paling tinggi adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini diucapkan oleh apa? Oleh lisan kita. Oleh lisan kita. Karena lisan kita sudah terpilih untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah berikan keutamaan atas lisan ini. Allah tinggikan derajat lisan ini daripada anggota tubuh yang lain. Karena tangan kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kaki kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Otak kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Hanya lisan yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah seseorang bisa masuk Islam. Yes. Dengan la ilaha illallah seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat lisan ini dengan apa? Dengan di mana lisan ini bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Fala yajibu lil aqili an yu'awwida alatan khalaqahu Allah linutqi bit tauhidi al-kadiba. Ya, oleh karenanya tidak layak bagi seorang muslim, tidak layak bagi seorang yang berakal untuk menggunakan alat yang Allah ciptakan. Ya, tidak layak bagi orang yang berakal untuk menggunakan alat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mengucapkan kalimat tauhid, dia gunakan untuk berdusta. Tidak pantas ya bagi seorang yang berakal untuk menggunakan lisan ini yang mana sudah Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dia gunakan untuk apa? Untuk berdusta. Enggak pantas. Tidak pantas. Ya, sebagaimana ya antum jadikan masjid sebagai waliyadzubillah sebagai tempat pembuangan sampah, pantas atau tidak? Nah, pantas. Maka begitupun lisan ini. Lisan ini sudah Allah muliakan dengan kalimat tauhid. Maka jangan engkau kotori. Jangan engkau gunakan alat
yang mulia ini dengan apa? Dengan kedustaan. Ya, dengan kedustaan. Dan di sini ya, kata Ibnu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, yu'awidu, ya jangan dibiasakan. Jangan membiasakan alat ini untuk berdusta. Bal yajibu alaihi al-mudawamatu ala riayatihi biluzumi sidqi. Bahkan yang wajib bagi orang yang berakal, hendaknya dia senantiasa memperhatikan lisan ini. Dengan apa? Dengan terus-menerus berbuat jujur. Terus-menerus berkata jujur. Wa ma yu'awwadu alaihi naf'uhu fi daraihi. Dan apa-apa ya, wa ma yu'awidu alaihi, apa? Wa ma yu'awidu alaihi, dan barang siapa yang membiasakan dirinya untuk berbuat jujur, nafa'ahu fi daraihi, maka dia akan mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Li'anna lisan yaqtadi ma'uwida. Dikarenakan lisan itu akan memunculkan, dikarenakan lisan itu akan berbuat apa yang dia biasakan terhadap lisan tersebut. Inna sidqan fasidqan wa in in sadaqa fasadaqa wa in kadiba fakadiba. Nah, apabila dia itu jujur, maka lisannya akan terbiasa. Apabila dia biasakan untuk jujur, maka dia akan jujur. Dan sebaliknya, kalau misalkan dia biasakan lisan ini untuk berdusta, maka apa? Maka dia pun akan senantiasa berdusta. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk membiasakan diri dengan kejujuran. Dari mulai kecil. Dari mulai kecil untuk dibiasakan. Makanya bapak atau ibu, orang tua wajib bagi orang tua untuk tidak membiasakan kedustaan kepada anaknya. Contoh, misalkan, ya, nak kemari nak, ya, abah punya sesuatu, pasti lihat ternyata nggak ada. Nih ada sesuatu di tangan abi misalkan, sini, pasti lihat ternyata nggak ada, ya. Atau misalkan, nak, ya, kamu belajar nanti akan apa? Kamu sekarang belajar, nanti abi kasih hadiah. Sudah belajar nggak dikasih, nah ini namanya kedustaan. Ya, kadang hal-hal ini sepele. Ya, kadang hal ini sepele. Atau misalkan, nak, masuk, nanti ada pencuri loh di luar. Nak, masuk, jangan main di luar, nanti ada penculik, misalkan. Ya. Dia jangan sampai mengancam, jangan sampai memotivasi sesuatu dengan suatu kedustaan. Ya, dengan suatu kedustaan atau pengajar misalkan. Demikian. Jangan membiasakan untuk memotivasi anak-anaknya, memotivasi ya murid-muridnya dengan suatu kedustaan. Ya, jangan dibiasakan. Karena kalau misalkan bapak atau orang tua dia mendidik dengan kedustaan, walidzubillah anaknya akan terbiasa dengan kedustaan. Ya, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Dan bagi anak-anak pun demikian. Anak-anak pun demikian. Jangan biasa untuk berdusta walaupun dalam bercanda, apalagi dalam bercanda. Karena apa? Karena kalau misalkan berbicara atau berdusta dalam bercanda, di sana ada hadis yang lain yang berisi ancaman. Ya, di mana di sana Rasulullah SAW bersabda, ya, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qaumu fayakdzibu wailul lahu rahut at-Tirmidzi. Ya. Celakalah bagi seseorang yang mengucapkan sesuatu agar membuat orang lain tertawa. Ya. Dengan fayakdzibu, dengan kedustaan. Celakalah bagi seseorang yang mengatakan sesuatu untuk membuat orang lain tertawa dengan kedustaan. Wailun lahu. Ya, wail artinya celaka dia, atau neraka wail bagi dirinya. Ya. Ini ketika apa? Ketika bercanda. Ketika bercanda ada hadis yang lain yang mana ya lebih parah apa ancamannya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengancam dengan dua kali penekanan. Wailun lahu.
atau 3 kali. Di awalnya wailun, celaka. Kemudian di akhirnya disebutkan 2 kali lagi. 3 kali ancaman. 3 kali penekanan bahwasanya ia akan terancam dengan neraka wail atau dengan kecelakaan. Kapan itu? Ketika seseorang mengatakan sesuatu ya untuk membuat orang lain tertawa dengan kedustaan. Ya. Maka adik-adik ya, para santri atau para aba atau para orang tua atau yang lainnya, jangan sekali-kali kita bercanda dengan kedustaan. Ya, jangan sekali-kali kita bercanda dengan kedustaan. Ya. Nah, karena apa? Karena ancamannya berat. Taib. Kemudian Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala menyampaikan atau menukilkan perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, yaqul ma min mudghatin ahabbu ila Allah min lisanin saduq wa ma min mudghatin abghadu ila Allah min lisanin kadhub. Tidak ada segumpal daging ya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lisan yang jujur. Kata Fudail bin Iyad, tidak ada segumpal daging yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan yang jujur. Dan tidak ada segumpal daging yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lisan yang berdusta. Nah, maka kita tinggal pilih, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah kejujuran. Biasakan berkata jujur. Jangan dibiasakan berkata dusta. Ya. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, "Law lam yakun lil kadhibi min asy-syaini illa inzalahu sahibahu bihaitsu in sadaqa lam yusaddaq lakana al-wajibu 'alal khalqi kafatan luzuma tashabbuthi bisidqi daimi." Berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, kalaulah kedustaan itu tidak memiliki perkara yang jelek kecuali pelakunya akan direndahkan. Pelakunya akan direndahkan dengan tidak dipercayai, di mana apabila dia berkata jujur tidak akan dibenarkan, tidak akan diterima. Ya. Kalaulah kedustaan itu tidak memiliki efek yang buruk kecuali direndahkannya pelakunya. Bagaimana perendahan pelaku? Ya, bagaimana bentuk perendahan orang yang berdusta? Yaitu ketika dia sudah tidak dipercayai, setiap omongannya tidak akan dibenarkan. Ya, maka kalau itu satu-satunya efek buruk dari kedustaan, kata Abu Hatim, maka yang wajib bagi seseorang untuk senantiasa berpegang teguh dengan kejujuran. Ya, seseorang kalau misalkan sudah berdusta, sulit bagi orang lain untuk mempercayai lagi kadang. Ya, makanya dalam ilmu hadis, nah kalau dia berdusta atas nama agama, maka sudah tidak akan diambil lagi ilmu agamanya. Sudah tidak akan dipercaya lagi omongannya. Dia akan disebut dengan kadzab, ya, atau mungkin dajjal, ya. Tidak akan diterima lagi hadisnya. Kalau dia berbohong tentang agama, ya. Kalau misalkan dia berbohong tentang perkara dunia, maka di bawah derajatnya, tapi tidak akan diterima. Muttaham bil kadzib. Nah, nanti, ya, dia akan dituduh sebagai orang yang pendusta. Akan sulit diterima. Hadisnya akan lemah. Ya, hadisnya akan lemah. Nah, di sini bagaimana ya ahli hadis atau ulama hadis sangat menjaga ilmu ini, sangat menjaga sabda Rasulullah SAW dari yang namanya kedustaan. Nah, wa inna min afati al-kadhibi, sesungguhnya termasuk musibah dari kedustaan adalah seringkali pelakunya itu lupa. Ya, seringkali pelakunya itu lupa. Nah, fa innahu idza kana kadzalik, maka sesungguhnya kalau misalkan pelaku kedustaan itu sering lupa, ya, maka dia itu seperti seseorang yang memanggil orang lain untuk menghinakan dirinya setiap waktu.
fi kulli lahdatin wa tarfatin. Maksudnya apa? Seseorang yang berdusta, ya, dan dia menjaga kedustaannya, ya, maka dia bisa jatuh ke dalam kelupaan, dalam lupa. Nah, kalau misalkan dia lupa, biasanya orang lupa akan jujur kan? Akan jujur. Seseorang yang lupa biasanya dia akan mengatakan kejujuran. Nah, ketika dia biasa dusta, kemudian dia terlupakan, ya, atau misalkan dia lupa dan akhirnya berkata jujur, apa yang terjadi? Seakan-akan dia merendahkan dirinya sendiri. Dia menghinakan dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang lain akan mengetahui kejujuran, akan mengetahui hal yang sebenarnya ketika dia lupa. Ya, ketika dia lupa. Nah, maka ketika seseorang sering berkata dusta, kemudian akhirnya dia lupa, ya, dan berkata jujur, maka dia akan menjatuhkan dirinya sendiri, ya, seakan-akan dia memanggil orang lain, ya, untuk menghinakan dirinya sendiri. Tapi oleh karenanya jaga diri kita, jangan sampai kita sering terbiasa berdusta. Karena apa? Karena kalau misalkan ketika seseorang sering berdusta, kemudian Allah takdirkan dia lupa, akan tersingkap rahasia-rahasianya, akan tersingkap kedustaan-kedustaannya. Dan ketika itu orang tersebut tidak akan dipercaya lagi selama-lamanya. Nah, satu lagi dikit, berkata di sini, ya, Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala menyebutkan satu asar, satu penukilan dari Nabi Isa di alam di sini. Dia secara makna benar, ya. Berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala menukilkan perkataan Nabi Isa, "Tuba liman khazana lisanahu wa wasi'a baitahu wa baka ala khati'ati." Beruntunglah bagi seseorang yang, ya, menyegel atau menyimpan lisannya. Beruntunglah bagi seseorang yang menyimpan lisannya. Artinya apa? Dia tidak banyak berbicara, ya, dia tidak banyak berdusta, dia banyak diam. Wa wasi'a baitahu, dan dia meluaskan rumahnya. Bagaimana cara meluaskan rumahnya? Dengan banyak berzikir, dengan banyak beribadah, sehingga rumahnya itu tenang, dipenuhi dengan rahmat, ya, sehingga rumah yang sempit pun terasa nyaman, terasa luas karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa baka ala khati'atih, dan dia sering menangis atas kesalahan-kesalahannya. Ya, atas kesalahan-kesalahannya. Ya. Dia menangis atas kesalahan atau dosa yang telah dia lakukan. Maka ini adalah seseorang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun ada hadis yang berkaitan dengan semisal hal ini, ya, semakna dengan hal ini. Nah, maka penukilan ini walau alam sanadnya sampai Nabi Isa, tapi secara maknanya benar. Bahwasanya seseorang apabila ingin beruntung, hendaknya dia menjaga lisannya, ya, kemudian dia luaskan rumahnya, dan hendaknya dia menangisi kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Kita cukupkan dulu. Mungkin kita lanjutkan sedikit setelah salat maghrib. Biidznillah taala. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.